Inilah. Oke, kita lanjutkan. Berarti MB. Belum saya ini ya. Sebentar, ada suara motor. Oke, MB. Berarti QB-nya adalah Q dikalikan 2 aja ya. 2. Oke, berarti kita pakai aturan pandang kanan. Berarti gaya yang bekerja adalah hanya QB saja. Kalau kita lihat di sini berarti QB ke B itu kan berarti kalau digambarkan arah gayanya ini ya. Nah, ke sini. Ini berarti apa? Searah atau berlawan jarum jam? Kalau gini. Searah. Searah. Cuma ingat di sini karena dia pakai aturan pandang kanan, kalau searah di sini maka nilainya adalah berkebalikan dengan aturan pandang kiri, maka negatif. Ini juga negatif. Ya, berarti negatif. Meskipun dia arahnya searah. Kenapa dia yang negatif? Karena kita melihatnya dari pandang kanan. Aturannya berkebalikan dengan pandang kiri. Oke. QB kali LB. LB-nya berarti segitu. Nah, setengah dari jarak VB ke ujung kanan ya. LB. LB. Berarti negatif Q kali 2, ya kan? LB-nya berarti berapa? Setengah dari
dari ujung ke tumbuhan B. Berapa jaraknya berarti? Setengah kali 2. Ya, atau jadi setengah kali 5, itu kan Q-nya 5, kali 2 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Hasilnya berapa? 10. 10 ya. 10 kilometer negatif ya. Sekarang momen di titik C. Momen di titik C. Yuk. Sama seperti di sini sih. Coba saya terangin aja lah. Coba dicek, coba saya tebakin. Momen di titik C. C itu di sini ya. C itu letaknya berarti di mana? Di tengah-tengah antara A dan B. Jadi C itu apa ya? C itu tengah-tengah antara A dan B. Jadi bukan tengah-tengah bentang keseluruhan ya, tapi tengah-tengah antara A dan B. Berarti kayak apa yang bekerja? Gerrit ada Gerrit nggak? Gerrit ada? Kok asal nggak ada wae tah Gerrit kuliah nggak sih? Partisipan. Syahdan Sapril Nabila itu siapa ini? Upin, Bu. Upin ada? Ada, Bu. Berapa Upin nilainya? MC kayak apa yang bekerja? Dari ujung kiri sampai ke C satu dulu. Kayak apa yang bekerja? Ada Upin? Halo? Gimana Upin? Ya, Bu. Berapa? Kayak apa yang bekerja? Gaya reaksi. Reaksi. Reaksi apa? Reaksi yang mana? Kan ada 2 tuh. Halo? Reaksi Eva, Bu. Yang VA. Bukan FA. VA. VA ya, ini. Bu. Oke, VA. VA ke C. Positif apa negatif? VA ke C positif apa negatif? Positif, Bu. Kenapa? Karena secara jarum jam, Bu. Nah, oke, VA. Kan momen tuh kayak kali jarak. Jaraknya berapa berarti? VA kali berapa? Titik C. 7,5. 7,5, oke.
Oke. Tadi VA betul ya, berarti positif searah jarum jam dan jaraknya adalah 7,5. Selanjutnya adalah siapa ya? Partisip. Fauzul, mana Fauzul? Dari tadi nggak nyaut Fauzul. Halo Fauzul. Ada dulu. Ya. Oke, selain ada gaya reaksi, kayak apa lagi? Dari ujung ke C. Halo, berapa? Apalagi? Siapa? Fauzul. Bu. Hanya Eva aja, Bu. Halo, Bu. Ya, berapa? Kayak apa lagi? Hanya gaya reaksi aja, Bu. Enggak ada lagi atuh. Ada lagi, Bu. Emang kayak ada, itu kan kayak reaksi, kayak aksinya kan ada kayak aksi. Kayak aksinya. Ada yang bantu jawab? Safar, mangga. Kayak apa lagi Safar? Ada Safar? Ada, Bu. Oh ini, Bu. QA. Jangan QA doang. Sekarang namanya berarti apa? Q dari ujung sampai ke C. Sebentar ya. Sebentar. Bu, kita ninjaunya bukan dari titik A aja, Bu? Ya Atau enggak dengan tuh. ujungnya? Kan dari ujung, kita mantau tuh dari ujung. Kan sekarang Oh, MC. oh iya, Bu. Paham. Harus dari ujung ya. Ini bukan cari reaksi, beda lagi nih momen. Dari ujung sampai ke C. Berarti Q yang bekerja adalah Q dari ujung sampai ke C. Nah, ini harus dipahami, kalau enggak nanti Anda beda soal pusing lagi. Jadi segini sampai C. Nah, ketutup deh. Ya udah. Ini segitu ya Q-nya. Maaf. Nah, ini dari sini ya, berarti kita sebut sebagai Q-C-nya di sini. Terus kita jadikan beban terpusat, letaknya di tengah-tengah bentang. Tengah-tengahnya kira-kira di sini ya. Cuma ya Anda nanti harus hitung. Tetap harus dihitung ya di Q-C. Oke, berarti Q-C. Nah, Q-C ini arahnya negatif atau positif? Tadi ada tadi? Nggak ada. Cuma segini aja nih. 6 doang. Ada ya. Lutfi, arahnya negatif atau positif? Yang mana, Bu?
Kice. C. Oke, C. Kice mau ke C ini loh. Jadi ini positif. Negatif. Negatif. Karena berlawanan ya. Ya. Nah, nilai kice ini berapa? Coba. Cuma segini doang. 6 orang doang. Karwin. Kice nilai berarti berapa? Ki kali berapa? Karwin ada? Ki kali berapa nih kice? Beban meratanya itu Ki kali berapa? Rasanya tuh kicau berapa? Kice dari ujung sampai ke Kicau dari ujung sampai kecil. berapa? 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 Dari ujung sampai ke C itu berapa? 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 Berapa Garwin? 7,5. Bukan dong. Bukan dari A. Bukan ya. Lihatnya dari ujung paling kiri. Itu dari Kali Safar berarti berapa? Dari ujung sampai ke C. 10, Bu. 10. Oh, dapat dari mana Safar 10? Dari 2,5 tambah 75. Hmm. Nah, gitu ya. Harus dilihat gambarnya, makanya kenapa harus digambar itu gitu. Q-nya berapa? 5 ya. 50. Begitu ya. Nah, QC kali jarak tengah-tengahnya berarti di sini. Nggak kedengeran, Karwin. Ini berarti LC-nya di sini. Kenapa, Karwin? Nggak kedengeran? Ini LB, LC. Nah, LC. LC-nya berarti berapa? Setengah dari tadi ya. LC-nya ya udah sama dengan VA-nya kita masukkan. VA itu nilainya 50,375 kali 7,5 dikurangi QC-nya 50 dikali setengah dari panjang ujung sampai ke C tadi kan 10. Di setengah dari 10. Gitu ya. Berapa hasilnya? Sama seperti ini. Nah, ini ya. Oh ya tadi GC-nya langsung dikuadratin udah. Sama ya. Karena GC-nya dia langsung dari sini ya. 5 kali 10. Atau bolehlah GC-nya
5 kali 10. Enggak langsung 50 boleh. 5 kali 10. Sama seperti dia, berarti setengah 5, 10 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya sama seperti tadi. Kayak ini. 127,8125. Nilainya positif atau negatif? Positif ya. Kilo Newton meter. Positif. Nah, seperti ini ya, berarti nyari momennya. Terus kita akan menggambarkan momennya, perlu digambarin nggak ya? Bagusnya digambarin sih, cuma apa? Nilainya negatif, negatif, positif. Hati-hati tidak boleh terlupakan ya tanda negatif positif karena nanti akan berpengaruh kepada penggambarannya. Sekarang kita cari I-nya dulu. Inersia, rumusnya adalah 1/12 PH pangkat 3. Kita masukkan. Ketemu 0,0054 cm pangkat 4. W, momen tahanan 1/6 PH kuadrat. 0,018 cm pangkat 3. Kemudian kita hitung gambarnya ya. Nah, tegangannya. Tegangan maks di A, rumusnya adalah M kali Y per IX. Hati-hati dengan Z. Z itu adalah setengah dari tinggi ya. Bukan 60, tapi setengah dari tinggi. Ini hati-hati nih. M kali Z per IX. Rumusnya kan itu. Ya. Sama juga M kali Y per IX. M kali Y per IX. Nilainya seperti ini. Nilai tegangannya ya. Nah, cara menggambarkannya berarti berkebalikan. Kenapa? Karena momen yang A sama B itu negatif. Kalau momen negatif berarti arahnya gimana? Di sini ya, ke bawah. Oke? Kalau ke bawah berarti kalau ke bawah Anda bayangkan dia muternya ke bawah, berarti bagian serat terbawah mengalami tekan. Nih, tekan. Ya, tekan. Yang atas mengalami tarik. Berarti beda dengan momen yang positif. Kalau momen positif kan ke sini. Ke atas. Berarti Anda bayangkan berarti batang ini bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Di kebalikannya. Cara menggambarkannya jangan bingung ya. Intinya kalau tertekan itu arahnya adalah ke dalam. Nih. Ingat panahnya, ini tekan, ini tekan. Kalau tarik, keluar. Jadi berbeda di mana? Di nilainya berbeda, sama pengaruh dari positif negatif adalah penggambaran tegangannya. Mana yang tarik, mana yang tekan. Ya. Nah, seperti ini. Nanti secara garis besar ada koringkasannya sebentar ya. Itu aja lah. Udah. Ya, seperti itu ya. Terkait tentang tegangan pada suatu bentang di mana kondisinya seperti ini. Cara menggambarkannya tetap aja sama, cuma bedakan ya. Oh, kalau misalkan yang atas itu tekan, ya, atas itu tekan, maka yang ini bentuknya arahnya ke sini, tekan tuh ya, panahnya ke dalam. Kau tarik keluar. Ada pertanyaan? Sebelum saya kasih soal yang lain. Ya, mohon dipahami dengan baik. Saya cukupkan untuk program kita. Enggak sih ya, masih saya kasih tugas. Ya udahlah. Ini mah nanti di tugas aja ya. Oke, kita akan lanjut. Momen inersia tadi adalah untuk penampang yang tunggal. Ini penampang tunggal namanya ya. Tunggal kan, nggak gabungan dengan penampang yang lain.
Terus gimana kalau kita menemukan penambang yang tersusun? Nah, jadi kalau nemu penampang tersusun, rumusnya adalah menggunakan rumus yang ini. Tidak saya terangkan ya prosesnya karena cukup panjang dan sangat filosofis gitu ya. Jadi cukup Anda hafalkan, berarti inersia IX. Berarti kalau misalkan penambangnya tersusun, maka cari IX. Kalau IX biasa kan 1/12 BH pangkat 3 gitu ya. Cuma kalau penambang tersusun, IX nya sama dengan IX0 ditambah A kuadrat kali A. IXZ, nah ini panjangnya, sigma XZ, DA, dan sebagainya. Oke, kita akan lihat ke contoh soalnya aja. Nah, gimana ini caranya? Kalau saya mau cari momen inersia pada penampang yang ganda. Kalau sebelumnya kan ya udah tunggal ya. Kalau persegi 1/12 BH pangkat 3. Kalau pada segitiga 1/6 BH pangkat 3. Pada lingkaran beda lagi ya kan. Kalau misalkan kita menemukan penampang yang tersusun seperti ini, step-stepnya adalah yang pertama sama seperti saat kita menghitung subu berat di materi sebelumnya. Kita sampai 3/4 ya. Berarti cari A-nya dulu satu-satu. Ini betulnya seperti ini ya, cari A1, A2, A3. Kemudian cari subu berat masing-masing. Nah, ini harus bisa ya. Kalau ini salah ya udah. Berarti ke belakangnya salah semua. Y-nya seperti ini. Kemudian X-nya ketemu juga. Kemudian ketemu nanti nilai. Nah, cara kali IX-nya gimana? Oke, IX sama dengan, kan IX itu 1/12. 30 dari mana? B. Sekarang kita IX1 dulu ya, IX1 ini. Masih pada on kan? 1/12. B itu 30. Sebentar ya, Diana. 1/12. Oke, 1/12 B. B-nya yang ini 30. Hanya 10 pangkat 3. Ditambah luas. Luas. Ingat ya, A 30 ke 10 itu luas. Dikali jarak sumbu beratnya 1 ke bagian paling, bukan bagian paling bawah, tapi jarak ke sumbu berat keseluruhan. Berarti jarak dari sumbu beratnya 1 ke sumbu berat keseluruhan, bukan paling bawah. Itu mah nanti beda lagi, itu mah cara mencari sumbu berat. Kalau sekarang kan IX, berarti 75. 75 dapat dari mana? Nah, dikurangi 40. Atau intinya jarak dari sini. Sumbu beratnya kan di sini ya. Dari sini merah ke sumbu beratnya 1. Ya, dapat dari situ. Ditambah yang kedua. Luasan kedua berarti 1/12. B-nya ini berarti 15. Hanya 60. 1/12. 15 kali 60 pangkat 3. Ditambah luasan. (60 kali 15). Itu luasannya. Dikali jarak sumbu berat nomor 2 ini. Sumbu berat di mana? Di warna merah ini ya sumbu beratnya ya.
jarak sumbu berat nomor 2 ke sumbu berat tersusun ini. Di mana sama-sama warna merah. Jadi jaraknya berapa? 40 kurangi 40. 0. Berarti nggak ada jaraknya. Dikuadratkan. Ingat ya, dikuadratkan. Ditambah 1/12. Sebentar. Ya, berarti jarak dari mana? Jarak 1/12, B-nya 30, hanya 10 pangkat 3, ditambah luas 30 kali 10 kali jarak sumbu berat di bangun 3 itu di mana? Di tengah-tengah sini ya. Ke warna merah ini. Berarti berapa? 40 kurangi 5 atau 5 kurangi 40. Boleh dibalik seperti ini, tidak masalah negatif karena dikuadratkan sehingga hasilnya pasti positif. Jadi nggak apa-apa. Boleh 40 kurangi 5, boleh juga 5 kurangi 40. Tidak masalah. Kenapa? Karena hasilnya pasti akan dikuadratkan. Ya udah, nggak apa-apa. Pasti hasilnya positif. Jadi hasilnya pasti positif. Seperti itu ya, maka totalnya adalah 1.010.000 cm pangkat 4 karena inersia. Sekarang yang IY. Ada pertanyaan nggak? Nanti baca-baca lagi sendiri ya. Emang ini harus baca sih, cuma saya terangkan aja lah, biar nggak bingung. 1/12, kalau Y berarti H kali B pangkat 3. Hati-hati ya rumusnya, kalau IX adalah B kali H pangkat 3, kalau IY H kali B pangkat 3. H-nya adalah 10, B-nya adalah 30 pangkat 3. Ditambah tetap luas, kalau sekarang jarak dari sumbu berat terhadap ini jarak ke warna merah. Sumbu beratnya ini di mana? Di tengah-tengah. Berarti sama-sama semuanya berhimpitan di garis warna merah. Jadi 15 kali 15 ya kan? Karena kan tengah-tengah dari bangun satu ini di tengah-tengah yang di merah ini. Jaraknya ke sumbu berat Y keseluruhan ya mepet ya, artinya bertumpuk, maka nggak ada jarak. Nomor 2, 1/12 HB pangkat 3 hanya 60, B-nya 15 pangkat 3. Tambah luas kali jarak. Ya, dan seterusnya ketemu 61.875. Nah, kalau misalkan untuk IXY, selama dia itu simetris itu artinya bisa dilipat ya, kiri dan kanan sama, maka nilai IXY-nya adalah sama dengan 0. Ya, seperti itu. Karena dari rumus tadi ya, IXY sama dengan XY kali DA. Nah, seperti itu. Terus gimana kalau bentuknya letter S seperti ini? Caranya sama seperti materi sebelumnya, tetap cari A-nya dulu, cari sumbu beratnya Y dan X, kemudian cari IX-nya. IX-nya contoh satu nih, IX 1/12 kali B, B-nya 30, kali H pangkat 3, ditambah luasannya berapa? 10 kali 30, kali sama jaraknya ke bawah ya, nggak ada perbedaan seperti yang awal tadi. Berarti total sini kan 75 kurangi 40. Atau bisa juga jarak dari ini. Segini kan 40 dikurangi 5. 3, 5. Boleh. Sebentar ya.
Sambil aja Bapak ya, karena waktunya udah mau habis. Nah, bedanya nanti di IY ya, karena ini kan dia nggak simetris. Maka IY-nya adalah, ini 1/12, HB pangkat 3 IY. Nah, 10 kali 30 jarak. Di tengah-tengahnya kan di sini ini. Di sini tengah-tengahnya, maka jaraknya berapa? 30 dikurangi 22,5. Silakan baca sendiri lagi nanti. Ini memang harus diresapi di otak-atik ya. Saya terangkan juga pasti kalau Anda nggak megang langsung, nggak baca langsung, sepertinya memang wajar kalau nggak langsung paham sih wajar ya. Yang nomor 2, nah ini mah bertabrakan, berhimpitan. Jadi 22,5, 22,5. Yang ini, nah ini juga sama seperti, kalau ini bedanya adalah 15 dikurangkan, di sini tengah-tengahnya ya 30 ya. Jarak 30 ke warna merah. Berarti 15 dikurangi 22,5 atau 22,5 kurangi 15 boleh. Karena dikuadratkan, mau negatif atau positif, kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif. Kalau IXY-nya bagaimana? IXY maka hati-hati di sini. Ini juga sebentar ya. Tengah-tengah. Nah, untuk IXY yang ini maka seperti yang ini. Berarti penggabungan ya, 10 kali 30. Yang depannya pokoknya 0 aja semua ya. Ini 00 seperti ini. Ikutin aja seperti 30, 00 ditambah 10 kali 30. Berarti ada gabungkan yang ini, IX.